anak-anak, kita akan melanjutkan jurnal umum pada perusahaan dagang. Sekarang ini kita lihat penjualannya pada perusahaan dagang. Sebelumnya kamu sudah mengetahui pembelian daripada perusahaan dagang. Ya, pembelian itu ada pembelian secara tunai dan juga pembelian secara kredit. Nah, demikian juga dengan penjualan, itu nanti ada kita lihat penjualan secara tunai tanpa potongan dan juga ada dengan potongan. Nah, kita lihat di sini contohnya ya. Tanggal 2 Agustus dijual barangan 2.700.000 dengan tunai. Kamu lihat jurnalnya. Karena menjual secara tunai, maka kita akan menerima uang. Maka kas di sisi debit 2.700.000 dan penjualannya di sisi kredit 2.700.000. Begitu juga dengan contoh yang kedua. 10 Agustus dijual perlengkapan 1 juta dengan kas. Maka kita menerima uang kas di sisi debit 1 juta dan perlengkapan di sisi kredit 1 juta. Kemudian penjualan dengan tunai ada potongan. Nah, kamu lihat di sini ada contohnya. Dijual barang dagangan 3 juta dengan tunai potongannya 2%. Karena kita menjual tunai, maka kita menerima uang 2.940.000. Itu diperoleh dari 3 juta dikurang 60.000. Sedangkan potongan penjualannya di sisi debit 2% dikali 3 juta diperoleh 60.000. Karena yang dijual barang dagangan, maka penjualan di sisi kredit. Kemudian yang ketiga ada penjualan secara kredit. Di sini ada contoh ya. Penjualan secara kredit sama dengan pembelian secara kredit, terdapat syarat-syarat tertentu. Di sini kamu lihat tanggal 6 Agustus dijual barang dagangan 3.500.000 pada toko Mawar syarat 2/10 N/30. Kemudian tanggal 8 juga demikian ada syarat. Nah, kamu lihat jurnalnya tanggal 6 Agustus piutang dagang di sisi debit 3.500.000, penjualan juga di sisi kredit 3.500.000. Sama halnya dengan tanggal 8 tetap di debitnya piutang dagang, penjualannya di sisi kredit. Kenapa demikian? Karena tidak diterima uangnya, ada syarat-syaratnya. Kamu sudah mengetahui kan 2/10 N/30 itu artinya akan diberikan potongan 2% kalau diterima ya kurang atau sama dengan 10 hari dari tanggal penjualan barang. Demikian juga syarat 3/15 diberikan potongan 3% kalau pembeli membayarnya sebelum 15 hari. Kemudian kita lihat penjualan secara kredit dan pembayarannya. Di sini Ibu kasih contoh. Ada contoh A. Tanggal 9 dijual barang kepada toko Lili dengan kredit, tanggal 25 kita terima pembayarannya. Nah, kamu lihat di sana tanggal 9 Agustus piutang dagangannya sisi debit 3 juta, sedangkan penjualannya di sisi kredit 3 juta. Demikian tanggal 25 Agustus dia terima kasnya 3 juta di sisi debit dan piutang dagangnya berkurang, kita letakkan di sisi kredit sama-sama 3 juta rupiah. Nah, di sini kita lihat tidak ada potongannya karena tidak ada syaratnya. Nah, contoh B kamu perhatikan tanggal 10 Agustus itu dijual barang kepada toko Makmur 4.500.000, ada syarat 3/10. Nah, kalau ada syarat itu menandakan kredit. Kalau kredit, kamu lihat jurnalnya di sana piutang dagang di sisi debit, penjualannya di sisi kredit sama-sama 4.500.000 rupiah. Nah, tanggal 19 Agustus diterima pembayaran dari toko Makmur. Kamu perhatikan di sana kasnya di sisi debit hanya 4.365.000. Itu diperoleh dari 4.500.000 dikurangi dengan potongan penjualan 135.000. Maka diperolehlah 4.365.000 rupiah. Nah, potongan penjualannya sebanyak 135.000 diperoleh dari 3% dikali 4.500.000. Kamu ketahui dari syarat 3/10 tadi, artinya diberikan potongan 3% kalau pembeli membayar utangnya kurang atau sama dengan 10 hari. Maka diberikanlah potongan 3%. Nah, piutang dagangnya di sisi kredit sebesar 4.500.000 karena piutang dagang kita berkurang.
Artinya pembeli sudah membayar utangnya kepada kita. Nah, contoh berikutnya kamu perhatikan di sini untuk satu tanggal untuk satu toko ada 3 tanggal yang berhubungan. Kamu lihat contoh di sana tanggal 12 Agustus dijual barang kepada toko Surabaya, ada syarat 2/15 N/30, itu jurnalnya sama ya, piutang dagang di sisi debit karena menandakan kredit dan penjualan di sisi kredit, sama-sama 4 juta. Kemudian keesokan harinya 13 Agustus diterima kembali barang dagangan dari toko Surabaya 200.000 karena cacat. Nah, ini disebut dengan retur penjualan dan pengurangan harga. Kita letakkan di sisi debit, sedangkan piutang dagang kita berkurang, kita letakkan di sisi kredit, itu masing-masing Rp200.000. Kemudian 24 Agustus diterima pembayaran dari toko Surabaya. Maka kamu perhatikan kasnya sebesar 3.724.000, potongan penjualannya 76.000, itu diperoleh dari 2% dari sisa piutang yaitu 3.800.000. Sehingga piutang dagang kita di sisi kredit tinggal 3.800.000, yaitu 4 juta dikurang Rp200.000. Nah, ingat anak-anak, di sini kamu perhatikan untuk satu toko ada 3 tanggal yang berhubungan. Ya, jadi kamu perhatikan di sana juga syaratnya masih berlaku. Walaupun di situ kamu lihat 12 sampai 24 itu 12 hari. Kenapa masih ada potongan? Ya, betul. Itu syaratnya 2/15. Artinya diberikan potongan 2% kalau dilakukan pembayaran kurang atau sama dengan 15 hari. Nah, di sini Ibu kasih catatan ya. Yaitu retur penjualan dan pengurangan harga itu adalah penerimaan kembali barang dari pembeli karena barang yang kita jual tidak sesuai pesanan, rusak atau cacat. Nah, berikut kita lihat contoh D. Di sini juga ada 3 tanggal yang berhubungan untuk satu toko. 13 Agustus dijual 5 juta kepada toko Sinar, ada syarat 2/10 N/30. 14 Agustus diterima kembali barang dagangan karena cacat, sedangkan 25 Agustus diterima pembayaran dari toko Sinar. Ya, kamu lihat anak-anak ada 3 tanggal untuk satu toko. Nah, tanggal 13 Agustus sama seperti tadi, piutang dagang di sisi debit, penjualan di sisi kredit, sama-sama 5 juta karena ada syarat ya, ingat itu artinya kredit, belum diterima uangnya. Sedangkan tanggal 14 Agustus diterima kembali, itu artinya retur penjualan ya, sehingga piutang dagang kita berkurang, diletakkan sisi kredit sama-sama 300.000. Kemudian tanggal 25 kita terima pembayaran dari toko Sinar, langsung kasnya 4.700.000 dan piutang dagangnya di sisi kredit 4.700.000. Nah, coba kamu perhatikan, kenapa tidak ada potongan? Ya, kenapa? Ya, betul, karena syaratnya tidak berlaku lagi. 13 Agustus sampai 25 Agustus itu sudah 12 hari. Sementara syaratnya tadi 2/10. Itu artinya diberikan potongan 2% kalau dibayar kurang atau sama dengan 10 hari. Sementara 13 ke 25 itu sudah 12 hari, maka tidak ada lagi potongannya. Nah, demikian tadi anak-anak video pembelajarannya. Semoga bermanfaat bagi kamu sekalian. Ingat, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa lagi.